Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Primagraha dengan NIM 223433. Pada video ujian akhir semester manajemen kinerja ini, saya akan membahas tentang bagaimana Google Corporation menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis OKR, yaitu Objectives and Key Results. Dan di akhir video saya akan menyampaikan pembelajaran apa saja yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Banten dari penerapan OKR di Google. Sebelum itu, OKR atau yang disebut dengan Objective and Key Results adalah salah satu metode manajemen kinerja yang telah digunakan oleh Google sejak awal berdiri dan terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan serta inovasi. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu what. Apa itu OKR? OKR singkatan dari Objectives and Key Results. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tujuan dan hasil kunci. OKR adalah sistem manajemen kinerja membantu perusahaan menetapkan arah tujuan yang jelas serta mengukur hasilnya secara terstruktur dan terukur. Objektif menggambarkan apa yang ingin dicapai, biasanya berupa pernyataan ambisius dan menginspirasi. Sedangkan Key Results adalah ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut dan biasanya berbentuk angka atau target spesifik yang bisa dilacak pencapaiannya. OKR juga membantu menyelaraskan visi semua pihak dalam organisasi, dimulai dari pimpinan hingga pelaksana, sehingga arah kerja menjadi lebih fokus dan efisien. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu why. Mengapa Google menggunakan OKR? Baik, Google menggunakan OKR karena ingin membangun budaya kerja yang fokus, kolaboratif, dan terbuka. Dengan pertumbuhan perusahaan yang sangat cepat, Google membutuhkan sistem yang bisa membuat setiap karyawannya tahu apa prioritas mereka. Melalui OKR juga, Google mampu menyatukan visi tim, membuat karyawannya lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan mendorong inovasi yang konsisten di setiap lini pekerjaan. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu where, di mana OKR diterapkan di Google. OKR diterapkan secara menyeluruh di seluruh bagian dan level organisasi Google. Dimulai dari CEO, manajer, staf pelaksana, semuanya menetapkan OKR masing-masing. Setiap departemen seperti engineering, marketing, sales, bahkan HR memiliki OKR yang selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu when. Kapan OKR mulai diterapkan di Google? OKR mulai diterapkan di Google sejak tahun 1999. Konsep ini diperkenalkan oleh seorang investor yang bernama John Doerr. Waktu itu, Google masih merupakan startup kecil, tapi mereka langsung menerapkan sistem OKR secara rutin. Hingga sekarang, Google tetap menyusun OKR setiap kuartal atau setiap 3 bulan sekali dan menjadikannya sebagai budaya kerja perusahaan. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu who. Siapa yang terlibat dalam OKR? Semua karyawan Google terlibat dalam penerapan OKR. Penyusunan OKR dilakukan secara bersama antara karyawan dan atasan langsung. Yang menarik yaitu OKR di Google bersifat transparan. Artinya semua karyawan bisa melihat OKR orang lain, termasuk atasan dan bahkan CEO. Ini merupakan lingkungan kerja yang terbuka, penuh kepercayaan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Baik, masuk ke pembahasan terakhir yang keenam, yaitu how. Bagaimana cara Google menerapkan OKR? Cara Google menerapkan OKR dilakukan dengan beberapa langkah utama. Pertama, setiap karyawan menyusun objektif atau tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan ini harus menantang
relevan, dan jelas. Kedua, mereka menetapkan key research. Biasanya 3-5 kunci yang bisa diukur secara kuantitatif. Misalnya, menaikkan pengguna sebesar 10%, menurunkan waktu loading aplikasi, atau meluncurkan fitur baru. Ketiga, OKR ini dibagikan secara terbuka dalam sistem internal Google. Semua orang bisa tahu siapa yang sedang mengerjakan apa. Keempat, setiap kuartal OKR ditinjau ulang. Google tidak menghukum jika OKR tidak mencapai 10%. Justru mereka mendorong untuk menyusun OKR yang ambisius, dan pencapaian sekitar 60-70% pun sudah dianggap sukses. Contohnya seperti ini. Objektif meningkatkan pengalaman pengguna Google Maps. Sedangkan key research bisa berupa 1. Mengurangi waktu loading sebesar 20%. 2. Meningkatkan rating pengguna dari 4,2 ke 4,5. Yang terakhir ketiga yaitu menambahkan fitur navigasi suara di 3 negara dalam 3 bulan. Baik, pembahasan materi 5W plus 1H sudah selesai. Mari masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembelajaran untuk perusahaan di Banten. Dari penerapan OKR di Google, ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh perusahaan-perusahaan di Banten. OKR bisa digunakan untuk mengelola kinerja tim secara lebih terstruktur, bahkan untuk perusahaan kecil atau menengah. Yang penting adalah bagaimana setiap tujuan disusun dengan jelas, hasilnya bisa diukur, dan seluruh tim terlibat di dalam prosesnya. Dengan budaya kerja yang fokus dan terbuka seperti ini, maka SDM di perusahaan pun akan lebih termotivasi, terarah, dan bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Baik, selesai sudah. Demikian penjelasan saya mengenai penerapan OKR di Google Corporation. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambahkan wawasan kita semua mengenai sistem manajemen kinerja dan bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Banten, untuk meningkatkan SDM berkinerja tinggi. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.